Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian jamaah Majelis Ta'lim Masjid Bayangkara, demikian juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali mengadakan majlis ta'lim. Tentunya kita berharap dari majlis ini kita bisa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kajian kita malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam mengambil faidah-faidah dari kitab Tauhid, yang pada kesempatan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang riya. Pada kesempatan kajian kita malam hari ini adalah bab yang setelahnya, yaitu tentang melaksanakan satu amalan untuk mendapatkan dunia itu termasuk kesyirikan. Beramal atau beribadah untuk mengharapkan dunia, untuk mengharapkan kedudukan, mengharapkan harta, mengharapkan kesehatan, itu termasuk bentuk kesyirikan. Dalam bahasa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, beliau menyebutkan babun minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunya. Termasuk bentuk kesyirikan adalah seorang dengan ibadahnya, dengan amalnya dia menginginkan dunia. Dia salat untuk mendapatkan balasan di dunia. Dia berinfak untuk mendapatkan balasan di dunia. Dia berhaji pengennya dapat balasan di dunia. Inti dari pembahasan ini adalah amal apa saja kalau seandainya seorang mengerjakannya cuma untuk mendapatkan balasan dari Allah cuma di dunia, itu termasuk bentuk apa? Kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan kita malam hari ini, ketika kita sudah mengetahui bahwasannya berharap dunia dari amal yang harusnya kita dapatkan surga gitu, itu termasuk kesyirikan, maka di sini kita benar-benar harus waspada. Sebagaimana pada bab yang sebelumnya kita mengetahui bahwasanya riya itu menghapuskan amalan apa tidak? Riya menghapuskan amalan? Iya. Riya itu menghapuskan amalan. Demikian juga pembahasan kita malam ini. Orang yang ibadahnya cuma untuk mendapatkan dunia, umpamanya orang puasanya rajin, tetapi apa? Puasanya untuk mendapatkan kesehatan. Orang berinfak tujuannya untuk dapat apa? Yang lebih besar lagi gitu. Infak 1 juta berharapnya dapat 10 juta dan seterusnya. Maka yang semacam ini tidak dibenarkan dan menghapuskan amalan ibadah tersebut, tidak ada nilainya. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita tentang riya kemarin
Pembahasan kita malam ini tentang beramal untuk mendapatkan dunia. Kira-kira pembahasannya luas mana ini? Antara riya dengan untuk mendapatkan dunia. Luas cakupan pembahasan, bukan cakupan riyanya atau menginginkan dunianya. Lebih luas mana? Lebih luas yang ini. Kenapa? Karena riya itu merupakan bagian dari motivasi keduniawian gitu. Orang yang pengen dilihat itu ya dia punya motivasi dari amalnya, pengen dilihat, pengen dari dunia ini, sesuatu dari dunia ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kewajiban kita adalah untuk mewaspadai segala sesuatu, apapun itu bentuknya, apapun itu amalannya, apapun itu bentuknya gitu ya. Kita harus waspada. Apa yang kita kerjakan jangan sampai hilang begitu saja. Apa yang kita sudah susah payah jangan sampai tidak mendatangkan faidah, tidak mendatangkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Hud ayat yang ke-15 sampai ke-16. Surat Hud ayat 15 sampai ke-16. Kita simak ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Siapa saja yang dia dengan ibadahnya itu cuma menghendaki dunia dan kesenangan-kesenangannya. Dia ibadah tujuannya untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia saja. Apa yang Allah Ta'ala sebutkan? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Niscaya kami berikan kepada mereka balasan amal perbuatan mereka di dunia dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Kalau orang beribadah untuk mendapatkan balasan cuma dunia saja, Allah janjikan, Allah balas apa yang mereka inginkan. Mereka inginkan kesehatan dengan puasa, mungkin diberikan kesehatan bagi dia. Allah orang itu menginginkan dari infaknya dia mendapatkan harta yang melimpah ruah, Allah berikan kepadanya dan mereka enggak dirugikan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak dirugikan sama sekali. Karena dia beribadah cuma mengharapkan dunia, Allah balas di dunia. Allah berikan balasannya bagi mereka di dunia. Namun di akhiratnya ini yang sangat menyedihkan ternyata. Apa yang Allah Taala sebutkan? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ulaika, mereka itulah alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, mereka itulah orang-orang yang nanti di akhirat enggak bakal dapat apa-apa illa an-nar, kecuali neraka. Orang-orang ini di akhirat kelak enggak akan dapat balasan apa-apa kecuali neraka. Naudzubillah min dzalik. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Akan lenyap di akhirat dari apa yang mereka telah usahakan dan sia-sia apa-apa yang telah mereka kerjakan. Jadi apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan, semuanya sia-sia di akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentunya ini adalah sangat mengerikan. Maka alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa memahami hal ini, karena banyak di antara saudara-saudara kita yang mereka memang benar dia ibadahnya ya lillah, tetapi untuk dibalas di dunia gitu loh. Lillah, ini enggak masalah lillah, tetapi masalahnya apa? Dia pengennya mendapatkan balasan di dunia, enggak pernah berpikir tentang surga, enggak pernah berpikir tentang bagaimana bahagia di padang mahsyar, bagaimana dia selamat dari fitnah kubur dan seterusnya.
Dia ibadahnya lillah cuma untuk dibalas di dunia saja gitu. Kan sering kita dapati orang-orang yang memang mereka mengerjakan amalan seperti itu. Apa-apa ditahajudi gitu. Sebagian orang kan seperti itu ya. Pernah dengar istilah seperti itu? Iya. Beribadahnya untuk benar-benar dapat dunia gitu ya. Harap tuku tanah tangganya yang teman kita tahajudi terus gitu. Sekian puluh hari nanti kena juga akhirnya. Subhanallah. Ya sangat mungkin sekali. Nah buktinya nyatane temenan Ustaz gitu ya. Ya memang seperti itu, Allah sudah sebutkan. Kami berikan balasannya untuk dia gitu. Dan mereka nggak dirugikan sama sekali. Mereka nggak dapat kerugian sama sekali. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, harus waspada kepada hal yang semacam ini. Beramal dengan amalan yang kita bisa mendapatkan surga, kok untuk mendapatkan dunia saja, ini dikatakan termasuk bentuk kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Maka masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki lagi niatan kita di dalam melaksanakan amal ibadah dalam keseharian kita, baik itu salat kita, baik itu puasa kita, baik itu hal-hal lain yang terkait dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau membedakan antara riya dengan keinginan mendapatkan dunia. Tolong dicermati penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala terkait apa bedanya sih beramal riya, pengen dilihat orang, dengan yang kedua beramal untuk mendapatkan apa? Dunia. Beliau mengatakan bahwasanya riya adalah ketika seorang beribadah karena ingin dipuji, ingin dikatakan sebagai abid, ingin dikatakan sebagai hamba yang hebat dalam ibadah gitu kan. Pengen dapat komentar orang. Orang yang riya nggak mengharapkan apa? Mengharapkan dunia nggak orang riya itu? Enggak kan? Orang cuma pengen mendapatkan pujian orang lain, dilihat, dipuji, didengar, dipuji. Riya dengan sum'ah kan seperti itu saja. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang dinamakan dengan riya. Kalau dilihat itu riya, kalau didengar itu sum'ah. Itu sama saja artinya, istilahnya pengen mendapatkan sesuatu dari orang lain berupa apa? Pujian. Adapun keinginan terhadap dunia yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah seorang beribadah bukan karena ingin dipuji, bukan karena pengen dilihat. Bahkan kata Syekh Utsaimin, bahkan orang yang semacam ini dia sangat mungkin sekali ikhlas dalam ibadahnya lillah, sangat ikhlas ibadahnya lillah, tetapi dia ingin mendapatkan balasan di dunia saja. Ibadahnya lillah, tetapi cuma pengen dapat balasan di dunia. Apa balasan-balasan di dunia yang diinginkan oleh orang tersebut? Mungkin berupa harta. Seperti tadi saya sebutkan, orang berinfak, semangat banget berinfak. Tujuannya apa? Pancingannya semakin gede katanya apa? Bakal dapat apa? Banyak katanya seperti itu. Kan paus Pak. Mancingnya tambah gede, langsung yang mangsa juga umpan tersebut gede gitu katanya. Sebagian orang beribadah tujuannya untuk apa? Ternyata untuk mendapatkan pangkat dan jabatan. Kalau kepengen lancar karirmu, jangan lupa sholat hajat terus, tancap terus gitu katanya, seperti itu. Demikian juga sebagiannya orang berpuasa. Bagian berpuasa tujuannya untuk apa? Kesehatan. Puasa untuk sehat. Enggak mengharap, enggak ingat surga, enggak ingat selamat dari neraka, enggak ingat itu. Yang dia ingat apa? Pokoknya puasa, perut saya kempes. Kemudian apa? Badan sehat. Yang dia inginkan cuma itu saja.
Na'udzubillah. Demikian juga sebagian orang ya kaitannya bukan orang lain, artinya untuk anaknya lagi jauh dia rajin tahajudnya, rajin amalannya untuk anak dibalasnya di dunia gitu. Yang semacam ini adalah yang bisa menjadikan semakin jelas insya Allah perbedaan antara riya dengan beribadah untuk mendapatkan dunia. Jelas atau belum kira-kira? Kalau riya itu cuma pengen dilihat kemudian dipuji, didengar kemudian dipuji gitu ya. Kalau keinginan dunia dia ibadahnya benar-benar. Cuma orang ini pengen dapat balasan dari Allah di dunia. Kadang harta, kadang kesehatan, kadang apa lagi? Kedudukan dan lain sebagainya. Syekh Utsaimin beliau menyebutkan contoh bagaimana seorang menginginkan dunia dengan amal ibadahnya. Di antara contoh yang beliau sebutkan, yang pertama adalah seorang yang menjadi muadzin dengan niatan untuk mencari uang. Dia jadi muadzin tujuannya untuk cari uang, ya sama. Jadi muadzin, jadi imam, jadi makmum digaji enggak? Kalau jadi makmum digaji datang semuanya Pak ke masjid Pak. Muadzin dia mengumandangkan azan cuma untuk mendapatkan dunia saja. Dia enggak berpikir tentang fadilah, keutamaan jadi seorang muadzin. Bahwasanya semua yang ada di alam bumi ini kemudian apa akan menjadi saksi bagi seorang muadzin kelak. Dia enggak pernah berpikir semacam itu. Dia enggak pernah berpikir bahwasanya muadzin akan menjadi orang yang paling diistimewakan nanti pada hari kiamat. Kalau dia motivasinya cuma untuk mendapatkan dunia saja, maka nasibnya na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, contoh yang lainnya yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin adalah berangkat berhaji, melaksanakan ibadah haji dengan tujuan untuk mendapatkan dunia saja. Untuk mendapatkan tujuan dunia. Berangkat berhaji bukan karena dia sadar bahwasanya itu kewajiban, tetapi dia berangkat haji tujuannya untuk umpamanya berniaga. Janjian ketemuan dengan pengusaha dari Cina gitu ya. Di sana. Mau bisnis apa? Bisnis elektronik umpamanya di Indonesia. Ketemunya qadarullah pengusaha Cina-nya ini muslim juga gitu. Ketemunya di Saudi. Dia nggak ada keterpanggilan sama sekali pertamanya untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi dia pertama kali adalah untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Kemudian yang selanjutnya yang dicontohkan oleh beliau adalah belajar agama di perguruan tinggi dengan niat mencari ijazah. Mencari ijazah. Semakin tinggi ijazahnya kan semakin apa? Semakin apa tinggi ijazahnya? Semakin susah kerjanya. Ya semakin sempit lapangan pekerjaan, semakin tinggi kan? Semakin apa sempit lapangan pekerjaan. Mendingan yang biasa saja. Kerjaan itu gampang, banyak. Kalau semakin tinggi S3. Sekarang kalau untuk kerjaan seperti lulusan SMA kan nggak mau. Yang S2 sekarang untuk bekerja dengan level gaji S1 mau nggak? Kalau sudah terpaksa banget baru mau. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tadi tapi belajarnya belajar agama untuk mendapatkan titel sarjana agama, ataupun mungkin di Timur Tengah yang sering disebutkan LC seperti itu. Maka yang semacam ini jika niatannya adalah untuk mendapatkan ijazah dan ijazahnya untuk mendapatkan pekerjaan, maka waspada kepada hal yang semacam ini. Kemudian yang keempat, beliau menyebutkan juga seperti melakukan berbagai macam jenis peribadahan kepada Allah dengan maksud untuk menyembuhkan penyakit. Melaksanakan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit. Supaya disukai orang, supaya dihormati orang, supaya tidak diganggu orang.
Ini semuanya adalah motivasi-motivasi duniawi yang seharusnya ibadah kita dijauhkan dari hal yang semacam itu. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang lainnya yang dinukilkan oleh penulis, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Allah Subhanahu wa taala sebutkan, barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang ini, yaitu kehidupan dunia, siapa saja yang dia melaksanakan satu ketaatan, melaksanakan ibadah, tujuannya untuk mendapatkan dunia, fasilitas duniawi semata, apa yang dikatakan oleh Allah? Kami akan segerakan baginya dunia. Kami akan segerakan baginya dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam, dan di akhirnya na'udzubillah adalah neraka jahanam. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan baginya neraka jahanam, dia memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka benar-benar harus waspada terhadap hati kita, terhadap niatan kita dalam melaksanakan amal ibadah. Jangan sampai terjangkiti riya, jangan sampai terjangkiti dengan sum'ah, jangan sampai terjangkiti pula apa? Iradah ad-dunya, menghendaki dunia dari amal ibadah. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwasanya ayat yang kita bahas tadi, dua ayat. Yang pertama surat Hud ayat 15 sampai 16, yang kedua surat Al-Isra ayat yang ke-18. Perhatikan baik-baik, ketahuilah Bapak Ibu bahwasanya ayat ini sebenarnya turun terkait dengan orang-orang kafir. Ayat ini turun terkait dengan siapa? Orang-orang kafir. Lalu kenapa ayat ini kok dibawakan oleh para ulama di dalam pembahasan tentang orang-orang Islam gitu? Kenapa sebabnya ayat ini kok dibawa oleh para ulama untuk apa? Memperingatkan umat Islam tentang apa? Tentang beramal untuk mendapatkan dunia. Bisa dipahami belum ini? Ayat ini turun terkait dengan siapa? Orang kafir. Namun kenapa para ulama menjelaskan ayat ini terkait dengan orang Islam yang beribadah untuk mendapatkan dunia gitu? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kenapa sebabnya? Karena meskipun ayat ini terkait dengan orang-orang kafir, namun juga mencakup kepada orang Islam yang mereka melakukan apa yang dilakukan oleh orang kafir. Perhatikan baik-baik. Jadi ayat ini meskipun turunnya adalah untuk orang kafir, namun diterapkan bagi orang Islam. Karena apa? Kalau ada orang yang melakukan dari kalangan umat Islam ini, yang melakukan seperti apa yang persis dilakukan oleh orang kafir, ya hukumnya sama. Karena orang-orang kafir itu beribadahnya memang cuma untuk mengharapkan dunia saja. Maka ketika ada orang Islam, dia beribadah tetapi tujuannya untuk mendapatkan dunia, ya dihukumi sama. Ini penjelasan para ulama, diantaranya di dalam kitab At-Tamhid, syarah kitab Tauhid.
Ini dijelaskan tentang yang semacam ini, bahwasanya ya siapa saja yang ibadahnya adalah untuk mendapatkan dunia, jadinya dihukumi sama dengan orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang semacam ini. Kita lanjutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang-orang yang sangat gandrung dengan dunia, sangat suka dengan dunia, itu dikatakan sebagai abdud dunia, dikatakan sebagai hambanya dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang-orang yang mereka pemuja dinar, pemuja dirham, dan pemuja pakaian yang indah, model yang semacam itu. Perhatikan sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga yang lainnya. Nabi SAW bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, wa abdul khamisah. Kata Nabi SAW, celaka hamba dinar. Dinar itu mata uang terbuat dari emas. Ta'isa abdul dirham, celaka para hamba dirham. Dirham itu mata uang terbuat dari perak. Ta'isa abdul khamisah, celaka hamba pakaian yang indah. Artinya yang hidupnya itu cuma ngikuti mode terus gitu. Yang pertama, celaka pemuja uang emas, pemuja uang perak. Celaka para pemuja apa? Mode. Mode bener kan istilahnya? Ya. Fashion. Hah? Busana. Iya seperti itu intinya. Karena apa? Mereka dikatakan sebagai abdud dinar, dikatakan sebagai abdud dirham, dikatakan sebagai abdu al-khamisah. Kenapa mereka dinisbatkan kepada apa? Sesuatu yang sangat hina. Manusia menjadi budaknya uang, menjadi budaknya pakaian. Kenapa? Karena saking cintanya. Karena apa-apa untuk itu saja gitu. Hidupnya untuk uang. Hidupnya untuk memundi-mundi apa? Kekayaan. Hidupnya untuk apa? Ngikuti mode pakaian yang terbaru dan seterusnya. Nabi SAW menyebutkan in u'tiya radiya. Kalau orang-orang semacam ini dapat dari dunia yang dia inginkan, dia akan senang sekali, ridho sekali, senang sekali. Ya orang pecinta uang ketika dikasih uang kan sudah diem gitu langsung ya, senang sudah, karena yang dikejar memang apa? Duit. Demikian juga ketika orang dia senangnya dengan pakaian baru, pakaian yang model terbaru, yang mahal dan lain sebagainya, ketika dikasihkan itu dia langsung diam. In u'tiya radiya. Kalau Allah dia berikan kepada orang itu dia ridho. Wa in lam yu'ta sakhita. Kalau dia enggak mendapatkan, dia akan marah. Kemudian Nabi SAW mengatakan ta'isa wan takasa wa idza syika falan taqasa. Kata Nabi SAW, celaka dan ia tersungkur pada wajahnya apabila dia terkena duri, ia tidak dapat untuk mengeluarkannya meskipun dengan apa? Dengan tatah untuk mengeluarkannya tersebut. Tuba li abdin akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah ash'adha ra'suhu mughabbaratan qadamahu. Kata Nabi SAW, berbahagialah. Tuba dikatakan berbahagialah, atau disebutkan juga adalah syajarah fil jannah. Tuba adalah sebuah pohon yang ada di dalam surga. Tuba adalah sebuah pohon di dalam surga. Tuba li abdin, atau diterjemahkan dengan berbahagialah bagi seorang hamba
akhidin bi ainani farasihi fi sabilillah, yang dia mengambil tali kekang kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ashhatha ra'suhu mughabbaratin qadamahu, rambutnya acak-acakan, kakinya berdebu. In kana fil khirasah kana fil hirasah, kalau dia ditempatkan di penjagaan dia tetap ada di situ, setia dengan tugasnya tersebut. In kana fis saqah kana fis saqah, kalau dia ditempatkan di pasukan inti dia pun akan setia untuk berada di pasukan inti, dia nggak akan pergi kemana-mana. Diperintah apa saja nurut dia. Orang yang semacam ini orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan. Ditugaskan di penjagaan nggak masalah, meskipun dia hebat untuk berperang, dia tugaskan di penjagaan, dia nggak berkecil hati dengan itu. Ditugaskan di pasukan inti juga dia tidak ada masalah sama sekali. In ista'dzana lam yu'dzan lahu, apabila dia meminta izin ia tidak mendapatkan kesempatan untuk diberikan izin. Wa in syafa'a lam yusyaffa, kalau dia minta pertolongan maka dia tidak memiliki kesempatan untuk ditolong. Artinya orangnya kelihatan hina banget, enggak ada istimewanya orang yang semacam ini. Namun Nabi mengatakan tuba, keberuntungan, kebahagiaan atau surga atau pohon di dalam surga bagi orang tersebut. Kelihatannya enggak hebat, dia enggak punya harta, dia enggak punya apa, enggak punya pakaian yang bagus, bahkan rambutnya acak-acakan, kakinya berdebu, tetapi mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga yang lainnya, adalah untuk menunjukkan orang-orang yang sangat berambisi terhadap dunia, orang yang sangat rakus terhadap dunia, itu dikatakan sebagai abdud dunia, sebagai hamba dari dunia ini, hamba uang, hamba harta, hamba model dan lain sebagainya. Penyebutan Nabi SAW di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya abdud dinar, abdud dirham, abdul khamisah, maka menunjukkan bahwasannya hal ini termasuk bentuk perbuatan syirik karena dihambakan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk bentuk kesyirikan. Kemudian pembahasan kita yang terakhir adalah terkait dengan amal soleh yang tidak berguna, amal yang lahiriahnya baik namun tidak berguna. Seperti apa saja? Yang pertama adalah orang yang beramal soleh ikhlas karena Allah tetapi ingin dibalas di dunia dan tidak mengharapkan akhirat. Ini amalnya sia-sia. Beramal ibadahnya karena Allah tetapi cuma pengen balasan di mana? Di dunia saja. Dia enggak ingat bahwasanya sholat mendatangkan balasan berupa apa? Surga. Dia enggak ingat bahwasanya puasa bisa meraih surga dengannya. Dia enggak ingat bahwasanya haji itu seorang bisa mendapatkan surga dengannya. Yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam hatinya cuma apa? Dunia. Sholatnya untuk dunia, puasanya untuk dunia, hajinya untuk dunia, zakatnya untuk dunia. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, amal soleh yang dilakukan sebagai perantara untuk mencari harta. Amal soleh dikerjakan tetapi untuk mencari apa? Harta. Seperti apa tadi yang kita sudah sebutkan, orang yang belajar ilmu agama untuk mendapatkan ijazah. Dan ijazah tersebut digunakan untuk apa? Mencari pekerjaan. Seharusnya seorang belajar ilmu agama tujuannya untuk apa? Menghilangkan kebodohan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad bahwasannya ilmu agama itu enggak bisa ditandingi oleh amal ibadah apapun. Liman sahat niyatuhu, bagi orang yang
benar niatannya. Niatannya apa? Menghilangkan kebodohan dari dirinya dan menghilangkan kebodohan dari orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau belajar ilmu agama tujuannya ya surga Allah. Karena orang belajar ilmu agama sedikit saja itu dimudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa diterjemahkan saya menyebutkan sedikit saja? Nabi mengatakan seperti itu. Man salaka tariqan, hadisnya mungkin banyak yang hafal. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan yaltamisu fihi ilman. Iltimas di sini adalah sesuatu yang sangat sedikit. Mencari sesuatu yang sangat sedikit. Tetapi balasannya apa? Sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ingat hadis Nabi yang lain yang berbicara tentang iltimas di sini. Ketika ada seorang pemuda dari kalangan sahabat pengen nikah. Orang ini enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa. Pengen nikah tapi enggak punya apa-apa. Ada yang enggak punya apa-apa di sini? Pengen nikah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamis walau khataman min hadid. Carilah meskipun apa? Cincin dari besi. Mahal atau murah cincin besi itu? Berarti apa? Iltimas ini memang mencari sesuatu yang sedikit gitu ya. Ketika seorang mencari ilmu sedikit saja itu sudah sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Maka luruskan niat ketika kita belajar untuk menghilangkan kebodohan. Jangan duduk di majelis taklim cuma sekedar apa? Langgu adem-adem pikiran. Wis kaya repumeb geus tadi. Astagfirullah, astagfirullah. Wis mumet banget kan. Diuber-uber apa? Tagihan. Astagfirullahaladzim. Jago nang masjid mandan adem gitu. Metu yang kok panas maning ya engko lah gitu pikiran. Jangan sampai seperti itu. Niatannya benar kan? Pengen menghilangkan ketidaktahuan, menghilangkan ketidaktahuan. Kemudian yang ketiga, amal yang tidak akan berguna adalah amal yang murni karena riya. Orang yang beramal murni karena memang pengen dilihat. Karena pengen dilihat. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, amal saleh, amal baik yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna adalah amal kebajikan yang dikerjakan oleh seorang masih berstatus kafir. Amal kebajikan dikerjakan oleh seorang yang masih berstatus apa? Kafir. Maka amalnya ini tidak akan mendatangkan pahala, tidak akan mendatangkan kebaikan untuk orang tersebut. Karena apa? Landasannya itu enggak ada. Landasannya harus syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ketika seorang tidak punya landasan, maka tidak akan ada nilainya amal ibadah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kita kaji pada kesempatan kajian kita malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ada bonus? Silahkan, mungkin ada pertanyaan. Silahkan Mas. Terima kasih. Bagaimana seorang yang beramal ibadah, dia niatannya ikhlas lillah, kemudian dia juga pengen mengharapkan dunia. Seperti yang tadi disebutkan, seperti orang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, akan dihilangkan dosa dan juga sekaligus dihilangkan kefakiran darinya. Demikian juga menyambung silaturahmi, akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Demikian juga akan mendapatkan apa? Umur yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang semacam ini sepanjang yang saya ketahui tidak ada masalah. Karena orang ini sudah ikhlas.
Dan apa yang dia inginkan dari perkara dunia cuma sekedar ya tambahan saja gitu. Wallahu a'lam bissawab. Itu saja ya. Satu. Apakah dibolehkan jika kita meminta Ya. semuanya itu akhirat tanpa ada dunia? Orang beribadah nggak mengharapkan dunia sama sekali. Ya, tapi kita fokus ke akhiratnya, maksudnya tanpa ada ibadah di dunia. Kalaupun untuk memilih kita menderita di dunia demi bahagia di akhirat, apakah itu dibolehkan? Boleh, nggak apa-apa. Tapi hal tersebut kan melenceng dari Rasulullah yang menyebutkan bahwa tidak boleh mendolimi diri sendiri. Sekarang mendoliminya dari sisi apa? Karena kita di dunianya itu apa yang menderita di dunia, tapi di akhirat Ya kalau dia menderita, wong dia sekarang prioritas akhirat, pengen balas di akhirat, bukan berarti dia nggak makan, nggak minum kan? Hah? Menderitanya gimana? Wong bisa makan, bisa minum kok menderita? Menderita itu yang jomblo, Mas. Itu yang kasihan sebenarnya gitu. Jadi maksudnya mungkin seperti ini. Jadi Mas ini mengatakan, bolehkah seorang beribadah cuma pengen dibalas di akhirat? Ya boleh, nggak ada masalah. Tetapi subhanallah, ketika seorang ibadahnya itu untuk akhirat, pasti dapat dunia. Dulu pernah kita bahas kalau tidak salah. Iya apa tidak? Karena barang siapa yang mangkanatil akhirah hammahu, barang siapa yang akhirat itu menjadi ambisi terbesar dia, apa? Jama'allahu amrahu, Allah Ta'ala akan mudahkan urusannya. Pasti jaminannya dari Nabi SAW. Kalau orang ibadahnya itu akhirat yang dia pikirkan adalah kehidupannya di akhirat, apa yang dia dapatkan berupa harta untuk akhirat, apa yang dia miliki berupa tenaga untuk akhirat, apa semuanya untuk akhirat, siapa saja yang ambisi hidupnya adalah akhirat, akan dimudahkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, akan dijadikan apa? Kekayaan ada di dalam hatinya. Pasti seperti itu rumusannya, Mas. Kalau orang ambisinya akhirat, pasti di dunianya itu gampang, kepenak urusannya gitu. Nggak mungkin nggak ada ceritanya orang kehidupannya di ambisinya akhirat, kemudian kehidupannya menderita. Allahu a'lam bishawab. Nggih. Ya. Bukan jangan mengharapkan apa-apa, Pak. Saya luruskan dulu. Orang bersedekah harus mengharapkan apa-apa? Harus mengharapkan pahala dari Allah berupa surga. Ya. Kemudahan. Terkait dengan tafsirnya, maka kita harus melihat kepada kitab tafsir panjang, biasanya seperti itu. Namun apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan surat Al-Lail bunyinya gimana lengkapnya, sebentar. Tunggu dulu ya azannya sebentar. Saya bacakan ayatnya. Fa amma man a'ta gitu ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang dia memberi dan juga bertakwa dan membenarkan tentang surga, akan dimudahkan baginya untuk mendapatkan kemudahan. Barang siapa yang kebalikannya, dia bakhil, akan dimudahkan kepada sesuatu yang menyulitkannya. Adapun yang semacam ini yang disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan terkait dengan segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di muka bumi sudah ditakdirkan semuanya oleh Allah. Lalu bagaimana sekarang? Kita beramal buat apa gitu? Kita beramal buat apa? Toh semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita mau masuk surga sudah ditakdirkan. Kita mau jadi orang kaya sudah ditakdirkan. Mau sehat sudah ditakdirkan. Buat apa kita beramal? Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan,
Apa yang dikatakan oleh Nabi, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramal sudah, kalian masing-masing akan dimudahkan kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah. Kemudian Kanjeng Nabi membacakan ayat ini, amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang bakal ditentukan menjadi penduduk surga itu dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan amalan-amalan penduduk surga. Sepanjang yang saya ketahui, ayat ini terkait dengan itu, Pak, takdir Allah, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah, seperti itu. Orang yang baik insya Allah rezekinya dimudahkan. Allahu a'lam bishawab. Yang dapat hadiah ini yang pertanyaan yang sepuh dan yang paling mudanya. Mas, silakan Mas. Yang jomblo. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar semata-mata dari Allah, salah keliru dari saya pribadi. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.